Dikira penjaga akidah Aswaja, ternyata penjebol. 2024, murid Idrus Ramli, 40 santri. 2026, murid Habib Lupit bin Yahya, 50 santri. Ya, kemarin Ajir memberikan pembahasan bahwa kiai tersebut adalah anggota atau tokoh katanya di PWI LS. Namun pada kenyataannya kiai ini mengaku walinya Nabi dan bahkan punya sosok panutan dari habaib. Dan bahkan uniknya si kiai ini rutin melakukan amalan Simtud Duror, Maulid Simtud Duror karangan salah satu habib yang namanya ada Al-Habsyi-nya, yang dimana didongengkan kalau Simtud Duror ini ketika dibacakan bisa membuat orang akan ada di dalam diri orang tersebut sirnya Nabi, nurnya Nabi. Habib Ali Habsyi mengatakan, maulidku ini, kata Habib Ali Habsyi, aku lihat maulidku, maulid Simtud Duror, kata Habib Ali Habsyi, siapa orang yang dawama dibaca terus-menerus atau menghafalkan atau dijadikan wirid mingguan, harian, bulanan, dijadikan wirid, maka apa? Akan ada di dalam diri orang tersebut sirnya Nabi, nurnya Nabi. Bahkan hebatnya lagi, di dunia bisa melihat Nabi secara yaqodzah. Teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtud Duror, tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Habib Ali Habsyi, satu hari beliau habis selesai baca Maulid, deket mau maghrib, turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin, "Beb." "Temen yang mana?" "Yang itu Beb, yang saya suka liatin Beb, di kamar Habib itu kalau sore-sore Beb. Saya suka kelihatan Beb dari sini Beb ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Beb, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang apa Beb?" "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtud Duror. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud Duror itu dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Namun pada kenyataannya, orang yang rutin baca Maulid Simtud Duror malah jadi predator. Kasus kiai yang melakukan kepada 50 santrinya ini sama persis dengan kasusnya Ahmed Al-Misri, yang dimana Ahmed Al-Misri melakukan tindakan kejahatannya selama kurang lebih 8 tahunan yang diketahui. Dari tahun 2017, kata Kohani, Ahmed Al-Misri sudah melakukan tindakan kejahatannya dari tahun 2017, ketahuan 2019, lalu disidang pada tahun 2021. Namun selama bertahap itu diketahui, dipergoki, keciduk, mengaku, dan diakui, namun masih tetap saja dibuat kasus itu tertutup. Sehingga apa, korbannya berjatuhan sampai begitu banyaknya. Dan sampai orang seperti Ustadz Muhammad Faizar pun tidak tahu dengan kasus ini. Orang yang kenal Ahmed Al-Misri jauh lebih lama daripada Harry Pras. Namun seolah-olah di framing bahwa kasus ini terjadi ketika kenal Harry Pras. Ya kalian tahulah siapa yang memframing seperti ini. Sampai mereka ini bikin video untuk meminta saya visum dan lain sebagainya. Ketika saya respon, orang-orangnya Ajir Ubaidillah dan konten kreator Muhyiddin Habib, mereka semua ketika saya tantang untuk melakukan pembuktian secara ilmiah, secara hukum, sampai hari ini mereka kicep. Saya tantang untuk mubahalah. Nggak perlu ketika siapa yang bersalah langsung mati hari itu juga. No, saya hanya menentang mubahalahnya. Kelak siapapun yang bersalah dalam kasus ini, memfitnah dan lain sebagainya, maka sumpahnya adalah mereka melaknat diri mereka sendiri ataupun melaknat saya yang salah, akan mati dalam kondisi kafir, tidak bisa diterima keislamannya, dan bahkan tidak diterima segala bentuk taubatnya. Lebih daripada 5 harian, tantangan balik saya ini tidak ada satupun yang merespon. Ya itulah tanda mereka ini hanya sekedar framing, penggiringan opini, dan pembodohan publik. Harry Pras yang hanya kenal 2024 menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Sedangkan orang yang kenal bertahun-tahun, lebih lama daripada Harry Pras, adem ayem. Yang mendiamkan apa lagi? Yang mendiamkan kasus ini selama lebih 5 tahun, adem ayem seolah-olah mereka selesai cuci tangannya.
Itulah hebatnya. Dan begitu pun dengan kasus Pak Kiai ini. Yang dimana Pak Kiai ini dikabarkan rutin melakukan kegiatan pembacaan Maulid Simtud Duror di pondok pesantrennya. Yang dimana siapapun nih didongengkan oleh para habaib, bahkan habib perempuan itu, bahwa siapapun yang membaca Maulid Simtud Duror ini, mereka akan bisa melihat Nabi secara yakodoh. Sampai saking yakodohnya melihat Nabi, bisa dilihat oleh orang kafir Cina. Dongeng yang sangat memukau bagi orang yang mudah ditipu. Dan di Indonesia memang betul menduduki juara kedua di dunia dengan persentase bangsanya mudah untuk ditipu-tipu, dikibul-kibul, apalagi mengenai hal seperti ini. Dan terbukti ampuh memang dongeng-dongeng khurafat ini di Indonesia. Nah, sekarang teman-teman, pernyataan dari Ajir Ubaidillah yang dimana dia membuat postingan yang sebenarnya konyol lah menurut saya. Nih postingan Ajir ya teman-teman. Ada bukti foto bahwa dia duduk dengan PWLS, tapi di blur mukanya sampai-sampai tidak jelas ya, mungkin agar tidak kelihatan lah. Kita baca captionnya. Masyarakat Pati berjuang menuntut proses hukum seorang tokoh PWI-LS. PWI-LS ini teman-teman hanya baru saja dibuat, tidak sampai lebih daripada 5 tahunan. Tapi Robitoh Alawiyah, doktrin para habaib, sudah berjalan ratusan tahun. Dan apakah kalian tahu, menurut kesaksian daripada warga korban dan lain sebagainya, kelakuan si Kiai Sufi ini kita juluki Sufi sudah, berpaham Sufi. Mau PWI-LS, mau habib, mau apa, Sufi yang mengajarkan berkah rahim, transfer ilmu, barokah kiai. Pokoknya yang mengajarkan mengalap-ngalap berkah, jangankan kepada yang hidup seperti kiai. Kuburan habib, kuburan kiai, kuburan wali, kuburan gus, berkah. Bisa dialap berkahnya tuh kuburan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Ajaran mereka ini. Jadi wajar orang yang masih hidup bisa dialap berkahnya, ludahnya, tangannya, celupannya, apalagi itunya. Pokoknya nyanyanya para penganut agama Sufi ini. Kembali lagi pada pembahasan. Di sini katanya ini PWI-LS. Sedangkan kalau kita melihat track record kejadiannya sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun kasus itu terjadi. Sebelum dia jadi tokoh PWI-LS, dan itu pun kalau benar dia ini adalah tokoh PWI-LS. Karena apa? Ada foto yang beredar kalau Kiai Asy'ari ini sering melakukan atau merayakan maulid-maulid dan dibacakan Simtud Duror tadi. Ajaran siapa? Cuci tangan. Ya, mau cuci tangan. Ahmad Al-Misri, fahamnya apa? Dia datang kepada Harry Pras ngaku-ngaku ingin hijrah, ya, ingin rujuk dari fahamnya yang dulu, dari fatwanya yang dulu. Tapi pada kenyataannya dia masih bermajelis di acara-acara Maulid Nabi, masih bermajelis di acara-acara para habaib, masih bermajelis di acara-acara yang dihadiri oleh golongan kalian, oleh kelompok kalian. Kelompok-kelompok apa? Ya kelompok-kelompok yang menganggap adanya bidah hasanah. Jadi di sini saya ditipu sebenarnya, ditipu oleh orang yang namanya Ahmad Al-Misri. Dia meminta saya untuk menyebut dia guru untuk melakukan dialog ilmiah dengan Nuruddin. Setelah kita tekan, ternyata Nuruddinnya tidak mau melayani. Akhirnya apa? Saya yang kena getahnya. Tapi ya sudah, ini adalah hikmah yang perlu saya pelajari. Nah, sekarang kejadian lagi ini. Dan ini bukan satu-satunya teman-teman. Sangat-sangat banyak kasus seperti ini yang mungkin sampai hari ini ditutupi agar apa? Citra pondok pesantren tidak jelek. Hal yang perlu kalian tahu teman-teman. Pondok pesantren ada di mana pendidikan agama diutamakan, namun ada golongan-golongan, aliran-aliran aneh, aliran-aliran nyeleneh, yang dimana banyak sekali amalan-amalan aneh juga di dalam faham itu, dan mengajarkan ngalap-ngalap berkah. Akhirnya apa? Menunggangi faham-faham tersebut untuk melakukan tindakan bejat. Kita bisa lihat sendiri ajaran-ajaran para habaib ini di pondok pesantren. Oh, jangankan tangannya, jangankan kakinya, bekas kakinya saja berkah. Dan kita bisa lihat sendiri di berbagai macam pemberitaan. Kalian tidak perlu saya ajari untuk mencari informasi. Tinggal kalian ketik, kasusnya akan muncul. Lebih spesifik, tinggal kalian ketik apa doktrin yang dilakukan oleh kiai yang melakukan kepada santrinya. Dijawab nanti sama berita. Oh, doktrinnya ajaran ngalap berkah, ajaran penyucian rahim, ajaran ini, ajaran itu. Muncul semuanya. Dan ini terjadi di mana? Faham apa? Mereka yang mengaku-ngaku menyucikan jiwa, menyucikan hati dengan faham tasawuf. Apakah ajaran tasawuf salah? Ya, saya tidak mau menyalahkan. Tapi kalau mengatakan ajaran ini banyak yang menunggangi, sangat-sangat banyak. Prakteknya banyak terjadi. Hal ini perlu kita sampaikan memang sebagai edukasi. Sekarang pada mau cuci tangan, kasus SAM
mau cuci tangan mereka. Kasus ini juga mau cuci tangan. Semua dilempar kepada Wahabi. Licik. Ya. Sudah mengajarkan halu, takhayul, khurafat kepada umat, kepada bangsa, yang membuat bangsa ini tidak maju-maju dengan faham seperti ini, masih mau cuci tangan.